Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Fadil Baid dengan nomor induk mahasiswa B119206 di mata kuliah Sosiologi Hukum, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Fitria SHMH. Pada hari ini saya akan membahas bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai daripada dasarnya terlebih dahulu. Apa itu dimaksud dengan penegakan hukum? Menurut Suryono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan dalam nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah, pandangan yang mantap, dan terjawantahkannya dalam sikap. Kemudian, apa saja faktor-faktor daripada penegakan hukum? Yang pertama, tentu saja faktor hukumnya itu sendiri, seperti undang-undang misalnya. Apabila negara sudah memiliki undang-undang atau hukum yang baik, maka negara tersebut akan berjalan dengan baik, dan sistem penegakan hukumnya pun pasti berjalan dengan baik. Yang kedua ialah faktor penegak hukum. Apabila negara memiliki faktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, ataupun hakim yang baik, maka tidak bisa dipungkiri bahwa sistem penegakan hukumnya pun akan baik pula. Misalnya, apabila negara memiliki hakim yang baik, hakim yang baik tidak akan membiarkan negaranya memiliki hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya fasilitas ataupun sarana yang baik, maka penegakan hukum di suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya seperti peralatan yang memadai. Apabila penegak hukum tidak memiliki peralatan yang memadai, maka penegak hukum tadi tidak akan bisa menjalankan penegakan hukum dengan baik pula. Kemudian faktor keempat adalah faktor masyarakat. Apabila masyarakat bisa berkooperatif dengan baik, maka penegak hukum, hukumnya itu pun sendiri akan berjalan dengan baik, karena masyarakat yang digaungi sudah melakukan yang terbaik, berkooperatif dengan baik, bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, faktor masyarakat juga termasuk dalam faktor penegakan hukum. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena faktor kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di Indonesia. Lalu, barulah kita masuk ke dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, sistem penegakan hukum di Indonesia terbagi tiga. Sistem hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum administrasi negara. Bagaimana bila hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, bagaimana hukum pidana apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum? Mengapa sosiologi hukum sangat berperan penting di dalam penegakan hukum pidana? Ada tiga faktor. Yang pertama, sosiologi hukum memusatkan perhatiannya pada sebab-sebab timbulnya peraturan pidana tertentu dan mencari cara untuk memberantasnya. Yang kedua, dengan adanya sosiologi hukum, maka kita dapat memperoleh kemampuan untuk melihat sudut hukum pidana dari konteks sosialnya. Dan yang terakhir, dengan adanya sosiologi hukum, dapat memberi kita kemampuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum pidana apabila diterapkan dalam masyarakat sebagai sarana pengendali sosial. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam sistem penegakan hukum perdata apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum. Hubungan antara sosiologi hukum dan juga hukum perdata adalah solidaritas organis, yaitu yang terdapat dalam masyarakat modern yang hukumnya bersifat restitutif. Apa itu restitutif? Restitutif adalah kaidah hukum yang tujuan utamanya bukanlah untuk memberikan derita ataupun nestapa, tetapi untuk mengembalikan suatu keadaan kembali seperti semula. Untuk membuktikannya, saya akan membacakan satu buah contoh kasus. Terdapat pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya dilakukan oleh PT Kurnia Tunggal Nugraha dan juga PT Era Sakti Wira Forestama. Menurut warga, PT Kurnia Tunggal Nugraha dan PT Era Sakti Wira Forestama telah mencemari aliran sungai Batanghari. Tercemarnya air sungai itu akibat pembuangan air perusahaan
langsung menuju kepada aliran sungai. Hal ini diketahui ketika BLHD Provinsi Jambi melakukan uji sampel terhadap air sungai Batanghari. Nah, dari sini bisa kita lihat peran hukum perdata yang dikaitkan dengan sosiologi hukum. Mengapa? Karena untuk masalah seperti ini, alangkah baiknya perusahaan tersebut memberikan ganti rugi atau hukum restitutif tadi, yang dimana mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dan yang terakhir adalah bagaimana apabila hukum administrasi negara dikaitkan dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum di dalam administrasi negara digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan sebagai suatu perubahan sosial yang direncanakan ataupun dikehendaki. Nah, apa itu agent of change atau pelopor perubahan tadi? Mereka adalah seseorang ataupun kelompok yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin ataupun lembaga masyarakat. Contohnya bisa kita ambil daripada pandemi yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi coronavirus. Mengapa pandemi ini bisa saya katakan menunjukkan keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan sosiologi hukum? Begini, sekarang banyak kan peraturan-peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing, dan lain-lain. Nah, apa keterkaitannya dengan sosiologi hukum? Dengan diberlakukannya peraturan tadi, seperti social distancing, tentu saja dari konteks sosial banyak yang berubah. Seperti yang dulunya masyarakat bergerombolan, sekarang menjadi lebih terpisah. Nah, itulah hubungan antara hukum administrasi negara jikalau dikaitkan dengan sosiologi hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rehan Fadel Bait dengan nomor induk mahasiswa B119206 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dari segi materi maupun bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.